Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini masalah khutbah Jumat. Pertama yang perlu kita ketahui bahwa masalah khutbah sendiri ini secara fikih ya, apakah dia itu syarat sah solat Jumat atau tidak syarat sah. Nah, ini jumhur ulama termasuk imam yang keempat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu mengatakan bahwa khutbah itu adalah syarat sah solat Jumat. Kalau tidak ada khutbah maka solat Jumatnya tidak sah. Ini cuman ada dari dua orang ulama yang mengatakan bahwa khutbah itu bukan syarat sah, tetapi hanya sunat, termasuk sunat solat Jumat, seperti Hasan Al-Basri dan juga Ibnu Hazm mazhab Az-Zahiri. Kita tidak ada masalah dengan kita sekarang dalam mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan bahwa khutbah Jumat itu adalah merupakan syarat sahnya solat. Kemudian bagaimana supaya khutbah itu sah? Kan begitu. Di dalam mazhab Syafi'i ada rukun-rukun yang harus terpenuhi di dalam khutbah itu. Maka di antaranya pertama sekali bahwa sekarang ada lagi pembicaraan apakah khutbah itu punya rukun atau tidak. Setelah mereka sepakat mengatakan bahwa khutbah itu syarat sah solat Jumat. Di antara mazhab itu ada mengatakan bahwa khutbah Jumat itu tidak ada rukun. Ini Pak ya. Nih kita berkaja, kalau dari pendai-dai tidak masalah kan, supaya wawasan kita luas nanti. Ini pendapat pertama, laisa laha arkan. Jadi tidak ada dia punya rukun. Oleh karena itu, asal bisa saja dia disebut khutbah, ya sudah memadai itu. Tidak ada rukun-rukun tertentu. Ini pendapat siapa? Pertama sekali adalah pendapat dua murid besar Imam Abu Hanifah. Pertama namanya Abu Yusuf, Qadhi Abu Yusuf. Yang kedua adalah Muhammad bin Hasan. Kemudian juga ini ada satu riwayat yang dinukil dari Imam Malik. Kemudian juga ini yang masyhur dalam mazhab Imam Malik, yaitu bahwa khutbah itu tidak ada memiliki rukun. Jadi ada tiga pendapat, ada apakah itu punya rukun atau tidak. Pertama, tidak ada rukun. Berarti asal dia berdiri khutbah apa yang dikatakan ada, ya sudah selesai. Asal nama khutbah itu bisa dikatakan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua yaitu khutbah itu tidak sah kecuali terpenuhi seluruh rukun-rukunnya. Berarti pendapat kedua bahwa khutbah itu adalah ada memiliki rukun. Di antara rukunnya adalah pertama harus ada memuji Allah. Yang kedua adalah solawat. Yang ketiga ada membaca ayat.
Kemudian yang keempat ada wasiat. Nanti ada yang kelima menjadi perbedaan doa untuk kaum muslimin dan kaum muslimat. Ini pendapat siapa? Ini Syafi'iyah. Ini Syafi'iyah ketat dalam hal ini, dan juga Hanabilah, Hambali. Jadi mereka mengatakan tidak sah khutbah Jumat kecuali apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya itu apa saja? Ada di situ menyanjung Allah, ada di situ solawat untuk Rasulullah, di situ ada wasiat, ada membaca ayat, wasiat takwa. Pendapat ketiga, dia tidak punya rukun, tetapi minimal harus ada di dalamnya zikir. Zikrullah. Apakah zikir itu sedikit atau banyak? Mungkin dia membaca naik dia khutbah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, turun dia atau selesai itu. Ini ada mazhabnya seperti ini. Ini pendapat siapa? Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Akan sudah Bapak-bapak kan sudah tahu itu ya. Berarti ada tiga. Ada mengatakan tidak ada rukun, khutbah itu tidak sah kecuali dengan rukun. Yang ketiga, dia tidak ada rukun tapi minimal harus ada zikir. Tiga itulah tiga pendapat ulama. Kalau saya bacakan dalilnya, masing-masing punya dalil. Contohlah umpamanya ya. Jadi supaya bahwa ini masalah ijtihad, ulama itu tidak berfatwa kecuali karena ada dalil. Maka di antara dalilnya seperti yang mengatakan tidak ada perukun. Marawahu Malik bin Huwairis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallu kama raaitumuni usalli. Coba ada hadis, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi ini adalah dalil mereka yang mengatakan bahwa khutbah itu tidak ada rukun. Karena yang diperintah di situ adalah sallu kama raaitumuni usalli. Dan termasuklah solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Termasuklah solat Jumat. Dan tidak ada termasuk di situ khutbah. Itu pula oleh mereka. Kemudian di sini juga secara akal mereka berdalil bahwa apabila ada nama iza wajaba ismul khutbah wajib rujuk ilal adah wal urf. Jadi kita kembalikan ketika khutbah itu merupakan syarat sah daripada salat Jumat, tapi apa punya rukun atau tidak, jangan ditambah-tambah katanya. Ya kembalikan saja kepada uruf, kepada tradisi. Tapi saat ini kita enggak akan larut dengan dalil. Ini adalah masalah pertama di dalam masalah Jumat. Kemudian masalah pertama ya sekarang adalah masalah kedua. Masalah kedua adalah rukun hamdulillah, yaitu memuji Allah. Tadi yang buat rukun memuji Allah itu adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dua mazhab ini yang ketat ini. Jadi rukun awal, rukun pertama yaitu memuji Allah. Sekarang memuji Allah ini apakah itu rukun dalam khutbah Jumat atau tidak? Itu ada dua pendapat. Pendapat Hanafiyah bahwa memuji Allah dalam khutbah Jumat itu hanya sunat. Itu menurut mereka. Begitu juga Malikiyah. Bahkan dalam mazhab Hambali ada Ibnu Taimiyah, dia memperkuat pendapat ini bahwa memuji Allah di dalam khutbah Jumat itu tidak rukun, tetapi dia hanya sunat. Sedangkan pendapat kedua, hamdulillah, bahwa memuji Allah di dalam khutbah itu rukun dan tidak sah khutbah
kecuali dengan ada memuji Allah. Kemudian ini pendapat siapa? Syafi'iyah dan Hanabilah. Ini saya tak perlu dalilnya, panjang sekali ini. Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada lagi mengatakan bahwa ini kan apa tadi itu, alhamdulillah adalah rukun pertama. Rukun kedua adalah solawat kepada Nabi. Solawat kepada Nabi gimana pula menurut mereka? Solawat kepada Nabi dalam khutbah Jumat apakah rukun? 3 pendapat. Pertama mengatakan hanya sunnah. Pendapat siapa? Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama Hanabilah. Kemudian pendapat kedua, solawat itu adalah rukun. Ini kembali lagi, siapa yang mengatakan? Syafi'iyah. Kemudian mazhab Indal Hanabilah. Pendapat ketiga, dia tidak rukun dan tidak sunat tetapi wajib namanya. Jadi walaysa yustaratu al-ityanu bihi. Dan ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah. Berarti kita simpulkan di sini bahwa Syafi'iyah mengatakan bahwa solawat rukun khutbah. Nanti kita jelaskan bagaimana kalau apa nanti rentetannya. Kalau orang mengatakan rukun begitu tuh. Jadi kalau lupa bagaimana apa? Tergantung menurut dia ada rukun atau tidak, kan itu masalahnya. Kalau dia Syafi'iyah, tinggal dia rukun, tidak sah khutbahnya. Nanti saya jelaskan. Rukun ketiga itu adalah wasiyah atau mau'izah, wasiyah bittaqwa. Apakah ini rukun atau tidak? 30 pendapat. Yang pertama, adanya mau'izah di dalam khutbah itu adalah rukun. Maka harus ada khutbah yang disampaikan itu mengandung mau'izah. Minimal adalah wasiat untuk bertakwa. Tapi tidak mesti wasiat bertakwa itu. Bisa nanti dengan redaksi-redaksi yang lain. Artinya apa? Bisa digantikan oleh nasihat-nasihat yang lain yang mengarah kepada merendahkan dunia supaya orang perhatian kepada akhirat, kan gitu. Jadi memang khutbah ini lebih kepada mendorong, mengingatkan. Jadi dia bukan kajian fikih dia. Maka mau'izah. Jadi dia memang tak perlu panjang dia memang. Jadi ini pendapat siapa ini? Ini pendapat Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i sudah mengatakan berapa ini? 3. Muji Allah, solawat. Kemudian yang rukun ketiga adalah mau'izah. Pendapat ketiga ada mengatakan bahwa mau'izah itu sunnah. Ini kembali lagi Hanafiyah, Malikiyah. Berarti Malikiyah dan Hanafiyah itu prinsipnya gini, bahwa khutbah itu syarat sah tapi dia tidak punya itu jadi itu salahnya. Ya pokoknya asal khutbah aja, bisalah sudah itu. Ini sudah 3. Sekarang yang keempat. Yang keempat, rukun khutbah itu harus di situ ada membaca ayat Al-Qur'an. Jadi di sini ada beberapa pembahasan dalam masalah ayat. Ini nanti bapak-bapak nanti kalau mendengar orang khutbah, ini kita dalam masyarakat mazhab Syafi'i, perhatikan ini. Pertama sekali, apa hukum membaca ayat Al-Quran di dalam khutbah? Seluruh ulama mengatakan di dalam khutbah itu disyariatkan membaca ayat, masyru'. Itu tak ada perbedaan pendapat ulama. Cuman mereka berbeda di dalam memberikan syarat. Apakah dia syarat rukun atau tidak? Hanafiyah, Malikiyah kembali lagi, mereka mengatakan Jadi bacaan Quran di dalam khutbah itu menurut mazhab Maliki dan juga Hanafi itu sunnah. Sedangkan menurut Syafi'i dengan Imam Ahmad
dan ini adalah yang benar dalam mazhab Imam Ahmad, annaha rukun fala tasihhul khutbatu illa biha. Jadi kalau ada khatib tak ada baca ayat Quran sama sekali, turunkan dia. Kenapa? Karena membaca ayat dalam khutbah itu adalah rukun. Ini kalau saya bacakan dalilnya panjang. Nanti kita kesimpulan saja yang ditanya oleh Bapak. Yang kedua, pembahasan dalam baca Al-Quran, berapa kadar ayat yang dibacanya baru sah khutbahnya. Kan gitu kan. Sekarang kan ini nih, bahwa harus dia baca Al-Quran, baca ayat Quran, rukun itu. Sekarang kadarnya berapa? Karena ada ayat itu satu halaman, Pak. Ayat yang terpanjang dalam surah Al-Baqarah itu. Apakah cukup dibacanya sebagian ayat atau harus full minimal satu ayat? Jadi di sini berbeda pula ulama mengatakan ada 4 pendapat. Jadi yang pertama, yang penting ayat yang dipotongan ayat yang dibawanya itu sudah membawakan satu makna sekalipun tidak sempurna. Kan banyak ayat seperti itu kan. Karena kadang-kadang satu ayat itu bisa 10 makna. Dia diambilnya umpamanya satunya sifat orang bertakwa. Dijelaskannya umpamanya sampai hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas, atau umpamanya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Di situ aja dia apa? Kan sudah membawakan makna alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini apa namanya pendapat pertama. Jadi yujzi maduna ayat istaqalla bi makna. Tapi kalau seandainya tidak ada makna ayat yang dibacanya, maka tidak sah. Seperti apa? Yasin katanya. Apa Yasin kata orang? Maka tidak sah. Karena tidak ada makna yang akan disampaikan dari ayat itu. Ini adalah pendapat Hanabilah. Sekarang apa pendapat Syafi'iyah? Ini Pak, kita yang pentingkan Syafi'iyah ini. Syafi'iyah mengatakan paling sedikit khatib itu membaca satu ayat. Itu menurut Syafi'iyah, satu ayat. Apakah khutbahnya panjang atau khutbahnya pendek? Tapi dia harus membawakan satu ayat sempurna. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, dan juga Bapak Ibu sekalian, ini adalah pendapat ulama-ulama mazhab dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi paling minimal satu ayat. Apa khutbahnya panjang atau pendek? Pendapat ketiga yaitu minimal 3 ayat. Minimal 3 ayat, atau dia baca satu ayat panjang. Ini orang yang mengatakan, itu ulama yang mengatakan baca ayat itu sunat, tidak rukun. Cuma kalau sunatnya itu apa? 3 ayat. Dan ini adalah pendapat Hanafi. Kemudian ada lagi, pokoknya apabila dibacanya ayat sekalipun sedikit saja, atau sudah sah katanya. Ini pendapat yang keempat. Ini Imam Ahmad dalam satu riwayat. Ini apa namanya masalah rukun. Jadi kita sudah dapat di sini menurut mazhab Syafi'i, pertama membaca ayat rukun khutbah. Kemudian paling sedikit satu ayat. Sekarang ada lagi masalah, apakah boleh membaca ayat yang di situ ada sujud tilawah di dalam khutbah? Bagaimana kalau khatib nanti baca ayat sejadah, apakah jemaah ikut sujud atau tidak? Ini masalah. Di sini berbeda pendapat ulama apabila khatib membaca ayat di situ ada sujud tilawah. Kemudian bagaimana kalau seandainya dia sujud apabila dia baca? Di sini ada 2 pendapat. Pertama, boleh dia membaca ayat yang ada sujud tilawah dalam khutbah, dan dia boleh sujud. Dan ini adalah pendapat
Hanafiyah dan Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i membolehkan, tidak ada masalah. Jadi yang boleh dikritik nanti ada khatib membaca ayat yang ada sajadah di situ. Yang kedua ada pendapat mengatakan yukroh, makruh hukumnya membaca ayat yang ada di situ sujud tilawah dalam khutbah. Ini adalah pendapat Imam Malik. Mereka punya dalil-dalil di sini, Bapak Ibu sekalian, panjang dalil-dalilnya, tidak perlu saya jelaskan. Berarti ini rukun keberapa ini? Rukun tadi hamdalah, salawat, mau'izah, baca ayat. Ini. Sekarang yang berikutnya, apalagi rukun khutbah, yaitu menertibkan rukun-rukun ini. Tertib. Apakah boleh baca ayat dulu baru pujian kepada Allah, selawat dulu, atau di sini? Ini rukun yang ke-5 yang dibahas. Apa hukum tertib antara rukun-rukun ini? Di sini juga Bapak Ibu sekalian, antara salawat, mau'izah dan bacaan ayat Al-Quran. Dan ini adalah pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Bagaimana tertibnya? Maka ada di antara mereka mengatakan tidak disyaratkan tertib. Kenapa ini saya jelaskan? Nanti kan ada khatib tidak tertib dia. Bacanya ayat dulu, setelah itu bapak protes dia atau tidak? Kan itu jadi masalah. Jadi pendapat pertama, tidak disyaratkan tertib di dalam rukun-rukun ini, namun mustahab. Artinya dia anjurkan saja. Maka sifatnya bagaimana khutbah itu? Dimulailah dengan memuji Allah, setelah itu solawat, kemudian baru memberikan mau'izah. Setelah itu mau'izahnya diperkuat dengan ayat Al-Quran. Begitulah khutbah. Inilah yang disebutkan, yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Jadi mustahab, tidak rukun. Kemudian yang pendapat kedua, yustarat, disyaratkan tertib, harus tertib dalam rukun-rukun ini, yaitu dari memuji, solawat, kemudian baca ayat, mau'izah dan baca ayat. Maka tak boleh didahulukan, tak boleh ditakhirkan, harus urut dia. Ini adalah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi di dalam sebagian kitab-kitab Syafi'iyah mutaakhirin, mereka mengatakan tertib itu wajib rukun. Tapi kalau bapak baca kitab Imam Nawawi, mengatakan dia tidak, itu hanya mustahab. Ini di dalam mazhab Syafi'i sendiri. Pendapat ketiga mengatakan yang disyaratkan tertib itu adalah antara 3, yaitu memuji, solawat, kemudian mau'izah. Ini 3 ini harus tertib. Sedangkan antara membaca Al-Quran dengan lainnya itu tidak harus tertib. Berarti bisa dia pas awal naik khutbah langsung baca ayat qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, katanya. Setelah itu baru alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya. Bisa itu. Kenapa kalau untuk baca ayat tidak harus tertib, tapi kalau yang 3 tadi harus tertib berurutan. Tapi kembali lagi kita, apa tadi yang menjadi mazhab Syafi'i? Kalau mutaakhirin itu tertib itu harus. Tapi dalam yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, tertib itu mustahab. Ini Pak ya. Jadi kalau sudah begini nanti gimana menyikapi? Sekarang rukun berikutnya, supaya kita tuntas oleh kita masalah rukun khutbah ini, yaitu apakah rukun-rukun ini harus ada di dalam setiap khutbah? Karena khutbah itu ada 2. Apakah rukun itu harus ada di setiap khutbah atau tidak? Ini. Maka di sini
Mereka sepakat mengatakan, di orang ulama yang mengatakan rukun alhamdu wassalah, kemudian juga al-mau'izah, kemudian membaca ayat Quran, ini adalah mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan bahawa yang 4 ini rukun, wa hum Syafi'iyah. Maka mereka mengatakan begini, yang namanya alhamdu rukun di setiap khutbah. Jadi sepakat mereka mengatakan apa? Alhamdu. Itulah sebenarnya khutbah kedua pasti mulainya alhamdulillah. Sekarang selain alhamdu salawat lagi di khutbah kedua, apakah dia itu rukun juga atau tidak? Nah, ini kan jadi masalah ini. Baik. Sedangkan selain alhamdu, salawat, mau'izah, baca ayat, apakah di khutbah kedua juga menjadi rukun? Di sini ada beberapa rincian. Pertama, solawat. Solawat ini berbeda pendapat ulama, ada 2. Mereka mengatakan pendapat pertama bahwa solawat rukun di setiap khutbah. Kalau alhamdulillah tadi tidak ada pembicaraan lagi. Sekarang solawat gimana? Pendapat pertama rukun. Ini pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i. Berarti Syafi'iyah harus setiap khutbah itu ada alhamdulillah, ada solawat. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa dia hanya solawat itu rukun di salah satu 2 khutbah. Jadi kalau dia datangkan di satu khutbah, maka boleh dia tidak datangkan di khutbah yang lain. Ya, jadi dia hanya rukun di satu khutbah saja. Nah, ini pendapat siapa ini? Ini satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, tapi Imam Nawawi mengatakan pendapat ini syazun mardud. Pendapat ini nyeleneh dan ditolak. Nah, berarti mazhab Syafi'i harus di kedua khutbah harus ada solawat. Ini apa namanya? Sekarang wasiat. Jadi kan alhamdulillah. Kalau alhamdulillah sepakat tadi ya, di khutbah kedua harus ada. Kalau solawat juga dalam mazhab Syafi'i harus ada. Yang ketiga, wasiat. Wasiat atau mau'izah dengan takwa. Apakah harus dia ada pada khutbah kedua atau tidak? Di sini ada 2 pendapat. Pertama sekali mengatakan dia rukun di setiap khutbah. Dan ini adalah pendapat mazhab dalam Syafi'i. Itulah sebabnya setelah amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah, maka kita dengar ini di seluruh masjid Syafi'iyah. Karena menurut Syafi'iyah mau'izah ini harus ada di kedua khutbah. Ini Pak ya, dan itu rukun Pak. Ini bukan sunat, rukun. Pendapat kedua bahwa mau'izah itu hanya rukun pada khutbah kedua saja. Ini sebagian ulama Hanabilah. Maka di sini dalam mazhab Syafi'i bahwa ke-4 rukun itu harus ada di dalam khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian bagaimana membaca Al-Quran? Akan tinggal baca Al-Quran lagi. Apakah harus di 2 khutbah atau cukup satu khutbah? Di sini ada 3 pendapat. Pertama mengatakan bahwa membaca ayat itu rukun di setiap khutbah. Ini adalah mazhab Syafi'i. Maka Bapak minimal baca wal asri innal insana lafi khusrin. Itu tuh mazhab Syafi'i harus. Kemudian pendapat kedua hanya membaca Quran, ayat Quran itu adalah rukun pada khutbah pertama, tidak rukun pada khutbah kedua. Ini min ghairi ta'yin. Ada lagi yang penting ada ayat. Ada pendapat ketiga, mau didatangkan di awal di khutbah pertama atau memilih, tapi seluruh khutbah itu harus minimal ada
ayat. Tapi kita kembali lagi bahwa mazhab Syafi'i setiap khutbah harus ada ayat. Ini dalil-dalilnya banyak sekali. Sekarang